Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasyula Zerlina dengan NPM 0211222022. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bank sentral dan bank komersil sebagai tugas dari mata kuliah Banking and Financial Institution eh, oleh dosen pengampu Bapak Dr. Andes Nugro Arimulja atau MM. Yang akan saya paparkan di sini adalah bank sentral, bank umum, BPR dan BPRS serta ditutup dengan kesimpulan. Lalu, apa itu bank sentral? Bank sentral merupakan lembaga resmi pemerintah yang berwenang untuk menerbitkan instrumen pembayaran yang sah di suatu negara, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan moneter, serta mengatur dan memelihara sistem pembayaran, mengawasi operasional perbankan, dan menjalankan fungsi leader of last resort, yang artinya bahwa bank sentral menjadi sumber pendanaan bagi bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas. Lalu ada tugas pokok bank sentral berdasarkan undang-undang, itu ada tiga, yakni yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Maka Bank Indonesia berwenang untuk eh, mengendalikan moneter dengan memperhatikan laju inflasi dengan instrumen operasi pasar terbuka rupiah dan falas, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib, dan pengaturan kredit. Lalu yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Maka Bank Indonesia berwenang untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Bank Indonesia berwenang untuk memberikan dan mencabut izin usaha bank baik negeri maupun swasta. Selanjutnya, peran dan fungsi dari bank sentral. Yang pertama, pelaksana kebijakan moneter dan keuangan. Artinya bahwa Bank Indonesia mengatur atas pengendalian pengedaran mata uang di Indonesia sehingga harga barang dan jasa itu lebih stabil dan terkendali. Lalu yang kedua, memberi nasihat kepada pemerintah di bidang moneter dan keuangan. Yang ketiga, melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan perbankan di mana Bank Indonesia mendirikan OJK atau lembaga resmi untuk mengawasi sektor jasa keuangan atau perbankan. Lalu yang ketiga selanjutnya adalah sebagai bankers bank, di mana Bank Indonesia menjadi sumber dana dan menerima simpanan bagi bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas, dan peran atau fungsi lainnya dijelaskan dalam slide ini. Lalu slide berikutnya adalah jasa dan produk bank sentral. Itu yang pertama, mengedarkan uang kertas dan logam atau sebagai bank sirkulasi. Yang kedua adalah mengeluarkan peraturan, kebijakan, dan keputusan tentang dunia perbankan, lalu memberikan kredit rekening koran kepada bank atau pemerintah, memberikan garansi bank, menyediakan tempat penyimpanan barang atau surat berharga, menerbitkan SBI, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah kita tentang bank komersil. Apa itu bank komersil? Merupakan lembaga keuangan yang berfokus untuk memperoleh keuntungan dan menyediakan layanan perbankan untuk masyarakat. Bank komersil terbagi dua, ada bank umum dan BPR. Lalu kita akan membahas bank umum. Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tugas utamanya adalah menjalankan kegiatannya untuk menghimpun dana dari masyarakat, memberikan kredit, serta menerima pembayaran. Contoh dari bank umum itu ada di sekitar kita seperti BCA, Bank Mandiri, BCIMB Niaga, dan lain sebagainya. Karena di sini bank umum itu ada dilakukan secara konvensional dan syariah, maka dari itu kita akan membahas secara konven dan syariah. Kegiatan usaha bank konvensional itu yang pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan eh, berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan utang, membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun kegiatan atas perintah nasabah. Lalu, untuk usaha bank syariah, kegiatannya meliputi menghimpun dana dari masyarakat bentuk simpanan dengan akad wadiah. Lalu yang kedua, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk investasi dengan akad mudharabah. Yang ketiga, menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, dan akad lain yang tidak bertentangan. Lalu yang keempat, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, akad salam, akad istisna, dan akad port. Lalu menyediakan layanan usaha kartu debat dan memberi surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang disesuaikan oleh Bank Indonesia. Lalu kegiatan usaha lain yang dijalankan oleh bank konvensional dan bank syariah itu ada melakukan kegiatan valuta asing, penyertaan modal, lalu penyertaan modal sementara, dan
bertindak sebagai pendiri dana pensiun. Bedanya dengan konvensional dan syariah, konvensional itu menurut Bank Indonesia dan kalau misalkan bank syariah berdasarkan prinsip syariah. Perbedaan untuk keduanya dari bank umum konvensional bank syariah itu yang pertama dari segi investasi. Dari bank syariah itu hanya sebatas investasi yang halal dalam hukum Islam. Untuk bank konvensional tidak terbatas oleh investasi yang dinilai halal saja. Lalu yang kedua, berdasarkan pemberian keuntungan, bank syariah ini dengan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa. Lalu yang kedua, untuk bank konvensional itu pemberian bunga atau menggunakan perangkat bunga. Lalu yang ketiga, orientasi bank syariah meliputi keuntungan, kemakmuran, atau kebahagiaan dunia akhirat. Sedangkan orientasi bank konvensional adalah terkait dengan eh, keuntungan saja. Lalu yang keempat, pada bank syariah, hubungan antara bank dengan nasabah adalah kemitraan. Sedangkan untuk komersial, hubungannya adalah debitur dan kreditur. Lalu yang kelima, pada bank syariah, penghimpun dan penyaluran dana berdasarkan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan bank komersial tidak ada. Selanjutnya, produk bank syariah dan produk bank konvensional itu sama-sama menyediakan layanan tabungan, deposito, giro, gadai, dan kredit modal usaha. Bedanya adalah bank konvensional karena berorientasi pada keuntungan maka dia disertai dengan bunga yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Kalau bank syariah itu berdasarkan prinsip syariah sehingga ketentuan-ketentuannya berdasarkan hukum Islam. Yang ketiga BPR dan BPRS. BPR itu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, di mana kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR ini terbatas dalam kegiatannya karena dilarang untuk menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan perasuransian. Sedangkan bank umum itu lebih luas dan BPR ini hanya melayani untuk usaha kecil. Selanjutnya, kegiatan usaha BPR dan BPRS pada umumnya adalah sama, namun berbeda. Untuk BPRS adalah menjalankan seluruh kegiatan banknya dalam prinsip syariah berdasarkan aturan Bank Indonesia. Lalu untuk produk BPR itu ada tabungan, deposito, kredit, dan sertifikat Bank Indonesia. Untuk BPRS itu terbagi dua, ada jenis simpanan dan tabungan dan jenis penyaluran dana. Untuk simpanan tabungan itu ada simpanan amanah, tabungan wadiah, dan deposito wadiah atau deposito mudharabah. Sedangkan penyaluran dana untuk BPRS itu ada mudharabah, musyarakah, bai bid saman ajil, murabahah, qardul hasan, istisna, dan al-hiwalah. Selanjutnya, perbedaan dari BPR syariah dan BPR konvensional itu berdasarkan sistem operasional. BPRS ini dijalankan berdasarkan nilai dan prinsip syariah, sedangkan untuk konvensional tidak memakai sistem. Lalu berdasarkan investasi, BPRS mengharuskan kegiatan usahanya didanai tidak melanggar aturan atau kaidah syariah. Sedangkan untuk konvensional boleh berinvestasi di semua bank atau di semua usaha, namun hal tersebut terkecuali untuk BPRS. Lalu yang ketiga sistem hukum itu berdasarkan kaidah syariah untuk BPRS dan untuk bank konvensional berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Lalu untuk keuntungan BPRS ini menerapkan sistem bagi hasil, sedangkan konvensional tidak menerapkan sistem bagi hasil. Lalu untuk penutup materi, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang saya sampaikan. Itu kesimpulannya adalah Bank Sentral, Bank Umum, dan BPR atau BPRS memiliki peran penting dalam sistem keuangan Indonesia. Bank Sentral mengatur stabilitas moneter, Bank Umum menyediakan layanan perbankan yang luas, dan BPR atau BPRS fokus pada pelayanan kepada masyarakat kecil dan UMKM. Ketiga lembaga ini berkontribusi pada inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi, dengan Bank Sentral sebagai pengatur dan BPR atau BPRS sebagai akses keuangan bagi segmen yang kurang terlayani. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait materi bank sentral dan bank komersial. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau salah pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.